lagi dengan saya. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai sistem kesehatan nasional. Nah, untuk di Prodi D3 RMIK ini, sistem kesehatan nasional ini atau SKN masuk di mata kuliah MIK 1, ya. Oke, untuk definisi dari SKN itu sendiri, jadi SKN itu adalah pengelolaan kesehatan diselenggarakannya oleh semua komponen ya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung. Nah, ini gunanya untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Ini menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012. Sementara berdasarkan Kemenkes RI Nomor 374 Tahun 2009, SKN itu dokumen kebijakan pembangunan kesehatan sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Nah, SKN juga diartikan sebagai suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu saling mendukung ya untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Nah, ini sebagai bentuk perwujudan dari kesejahteraan umum seperti yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah, untuk landasan SKN ini sendiri ada landasan ideal yaitu Pancasila dan ada landasan konstitusionalnya Undang-Undang Dasar 45. Pokok-pokok dari SKN itu yang pertama harus berperi kemanusiaan, jadi harus bisa memperlakukan manusia itu sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya. Terus pemberdayaan dan kemandirian, jadi dapat memberdayakan manusia dan juga membuat ini ya keadilan dan juga merata. Jadi tidak ada perbedaan suku, ras, agama, ya, gender, terus juga harus secara rata, baik itu untuk masyarakat menengah ke atas ataupun masyarakat menengah ke bawah sama. Terus pengutamaan dan pemanfaatannya, ya, diutamakan untuk siapa dan manfaatnya untuk siapa. Terus hak asasi manusia, bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan hak-haknya. Dan ada juga sinergisme serta kemitraan yang dinamis. Nah, untuk pokok-pokok dari SKN ini masih lanjutan ya, ada harus berkomitmen dan tata kepemerintahannya harus baik. Dukungan dan regulasi juga harus mendukung, baik itu kebijakan pemerintah ataupun dari ininya ya, dari institusinya. Terus harus adanya antisipatif dan juga harus proaktif ya. Nah, di sini harus responsif gender, jadi tidak membedakan jenis kelamin, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Dan tentunya harus sesuai dengan kearifan lokal, ya, menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan dan budayanya. Nah, untuk tujuan dari SKN itu sendiri, jadi terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik itu masyarakat, ya, baik itu swasta ataupun pemerintah secara sinergis, sehingga nantinya punya nilai guna dan juga berdaya guna. Nah, untuk subsistem SKN ini ada 6. Yang pertama ada upaya kesehatan, yang keduanya ada pembiayaan kesehatan, terus ada SDM kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, terus ada manajemen informasi kesehatan dan juga pemberdayaan masyarakat. Nah, ini untuk yang upaya kesehatan. Jadi yang upaya kesehatan ini ada UKM dan ada UKP, unsur-unsur utamanya. UKM itu upaya kesehatan masyarakat, sementara UKP itu upaya kesehatan perorangan, ya. Nah, terus tujuannya ini supaya upaya kesehatan tersebut itu dapat tercapai atau aksesibel, terus terjangkau atau affordable ya, baik dari segi harga ataupun juga dari segi kemudahan menjangkaunya gitu. Dan juga tentunya bermutu atau punya kualitas ya. Terus di sini prinsip dari upaya kesehatan itu yang pertama tuh harus berkesinambungan.
Jadi tidak cukup sampai di, pertama saja, tapi harus ada to be continue gitu ya, berkelanjutan, berkesinambungan, dan juga tentunya paripurna, memberikan pelayanan yang prima dan maksimal bagi pasiennya. Terus harus bermutu, aman, dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk mengetahui pasien CAS tersebut bermutu atau tidaknya itu salah satunya dengan penilaian akreditasi. Jadi kalau memang rumah sakitnya atau pasien CAS-nya sudah terakreditasi, itu bisa dibilang berarti sudah meningkatkan kualitas ataupun mutunya. Terus harus adil dan merata ya. Terus non-diskriminatif tadi ya, jadi tidak boleh membeda-bedakan baik itu suku, agama, ras ya, gender, terus juga harus terjangkau ya. Jadi cakupannya bukan hanya untuk yang menengah ke atas saja, tapi menengah ke bawah pun harus mendapatkan hal ini gitu ya, bentuk dari upaya pemerintah dalam bidang kesehatan. Teknologinya harus tepat guna ya. Jadi sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi dan bekerja dengan tim secara cepat dan juga tepat. Nah, prinsip unsur-unsur utama dari UKM ini, jadi dilakukannya oleh pemerintah atau masyarakat dan juga serta swasta ya. Cakupannya salah satunya itu bentuk-bentuk promosi-promosi kesehatan ya, seperti halnya gizi sehat gitu ya, terus juga banyak hal-hal promosi-promosi kesehatan lain, terus juga sanitasi lingkungan ya, tentang kebersihan lingkungan. Nah, itu juga salah satu upaya promosi kesehatan bagi UKM. Nah, bentuk pokoknya ada UKM yang strata pertama, ada kedua, dan ada ketiga. Untuk yang strata pertama, ini disebut juga dengan UKM tingkat dasar. Jadi ini mendayagunakannya iptek yang masih dasar ya, ditujukannya untuk masyarakat. Ini contohnya adalah puskesmas, dan sekurang-kurangnya satu di setiap kecamatan itu ada satu puskesmas ya. Nah, pelayanan tingkat dasar ini promkes, kesehatan ibu anak ya, minimalnya ada keluarga berencana, perbaikan gizi, kesling, pemberantasan penyakit menular, dan juga pengobatan dasar. Fungsi utama dari puskesmas itu sendiri, yang pertama harus adanya penggerak ataupun pembangunan yang berwawasan tentang kesehatan, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, serta pelayanan kesehatan tingkat dasarnya. Nah, untuk yang strata kedua disebut juga dengan UKM tingkat lanjutan, di mana di sini mendayagunakan ipteknya itu sudah ke arah spesialistik ya. Tujukannya kepada masyarakat. Nah, penanggung jawabnya ini Dinas Kesehatan Kabupaten ataupun kota. Nah, di sini tugasnya Dinas Kesehatan ini untuk membantu puskesmas dalam rujukan kesehatan masyarakat. Yang dirujuk apa? Yang dirujuk sarananya. Misalkan di puskesmas itu kan terbatas, pelayanannya hanya pelayanan dasar. Nah, itu bisa nanti dirujuk ke rumah sakit tipe D dulu, nanti tipe C kan berjenjang ya. Atau juga bisa rujukan teknologinya, karena teknologi di puskesmas terbatas, maka dirujuk ke rumah sakit. Begitu juga dengan rujukan operasional. Fungsi utama puskesmas ini ada manajerial, di mana dalam merencanakan pelaksanaan, pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban dari setiap program yang ada. Secara fungsi teknis kesehatannya, ini penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat lanjutan dan melayani kebutuhan rujukan-rujukan puskesmas ya. Nah, untuk yang strata ketiga disebut juga dengan UKM tingkat unggulan. Jadi pendayagunaan ipteknya ini sudah ke arah subspesialistik. Ya, jadi tetap ditujukannya kepada masyarakat, penanggung jawabnya ini lebih naik lagi. Jadi Dinas Kesehatan Provinsi dan juga Departemen Kesehatan ya. Salah satu program itu membantu Dinkes dalam bentuk pelayanan rujukan kesehatan, contohnya gizi nasional ya, peningkatan gizi nasional, terus juga ada mengenai pengendalian infeksi nosokomial. Fungsi utamanya dari puskesmas di sini sama dengan yang tadi di strata kedua, ada manajerial, ada teknis kesehatan. Namun untuk yang teknis kesehatannya ini, tingkatnya lebih ke arah rujukan dari kabupaten ataupun kota dan provinsi. Jadi tingkatnya sudah keunggulan, ke subspesialistik ya. Nah, terus ini ada unsur utama untuk upaya pelayanan kesehatan untuk UKP-nya.
upaya kesehatan perorangan. Nah, berarti ini targetnya perseorangan ya, cakupannya promkes, pencegahan penyakit, pengobatan rawat jalan dan rawat inap, pembatasan serta pemulihan kecacatan ditujukannya perorangan ya. Termasuk di sini pengobatan-pengobatan tradisional dan alternatif, termasuk pelayanan-pelayanan kebugaran fisik seperti halnya tempat gym gitu ya, dan juga kosmetika, klinik kecantikan ini masuk, tapi tentunya yang sesuai dengan standar keamanan yang sudah di BPOM-kan gitu ya. Nah, untuk yang strata pertama atau UKP tingkat dasar ini ditujukan ke perorangan, sama ini ipteknya masih dasar. Penyelenggaraannya bisa pemerintah, masyarakat ataupun swasta ya, dengan bentuk pelayanan yang profesional, baik itu praktik bidan, perawat ataupun puskesmas. Jadi tetap harus ada izin praktek gitu. Terus pelayanan pengobatan tradisional dan alternatifnya pun ini sudah terbukti aman ya. Terus termasuk juga yang pelayanan-pelayanan penunjang seperti adanya toko obat, apotik. Kalau yang strata kedua, ini tingkat lanjutan UKP-nya spesialistik untuk perorangan. Penyelenggaranya masih sama, pemerintah, masyarakat, ataupun swasta. Ini praktek dokternya berarti udah ke arah spesialistik gitu ya. Giginya spesialis gigi atau bedah mulut gitu ya. Klinik-klinik spesialisnya juga sudah, kalau misalkan klinik kecantikan ya berarti dokternya harus SPKK, spesialis kulit dan kelamin gitu ya. Nah, terus begitu juga dengan rumah sakit pemerintah dan swasta. Ini termasuk rumah sakit umum ataupun rumah sakit khusus. Nah, di sini untuk yang pelayanannya salah satunya unggulan nasional ini ada jantung ya, kanker, stroke gitu ya, dan juga ada tambahan pelayanan penunjang lain. Untuk yang ketiga ini tingkat unggulan udah subspesialistik ya. Nah, ini jadi penyelenggarannya sama, namun ini sudah kayak dokternya tuh sudah yang konsulen gitu, jadi udah ke arah subspesialistik ya, bahkan sudah di profesor-profesor gitu, jadi udah tingkatannya lebih tinggi. Nah, untuk yang kedua pada SKN itu ada pembiayaan kesehatan, di mana di sini merupakan upaya pengendalian, pengalokasian, dan pembelanjaan sumber daya keuangannya. Ya, nah tujuannya supaya jumlahnya itu mencukupi, dapat teralokasikan secara adil dan termanfaatkan sehingga punya nilai guna dan berdaya guna. Unsur-unsurnya di sini ada pengendalian dana, alokasi dana, sama pembelanjaan. Nah, untuk yang pengendalian dana, ini menghimpun dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan ya dan pemeliharaan kesehatan. Jadi dananya ini dikendalikan gitu, karena apa? Apalagi kalau rumah sakitnya rumah sakit pemerintah, itu kan sumber dananya dari APBN atau APBD ya, sehingga ada persentase berapa persen dari APBN dan APBD tersebut dan bagaimana pengendalian dananya, karena nanti akan dilaporkan, dan alokasi dananya pun ini harus berhasil dihimpun ya, baik yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, ataupun swasta. Nah, ini alokasinya sudah betul tidak untuk layanan kesehatan untuk masyarakatnya. Nah, ini di sini juga nanti akan dilaporkan. Pembelanjaan. Nah, ini pemakaian dana yang telah dialokasikan ya sesuai dengan yang diperuntukannya. Jadi apa yang dianggarkan ya tidak di luar anggaran tersebut gitu. Jadi tidak ada dana-dana keluar di luar dengan perencanaan ataupun kebutuhannya. Nah, ini untuk lebih lanjutnya, untuk pembiayaan kesehatan itu ada di MIK 5 nanti ya. Nah, untuk SDM kesehatan ini untuk subsistem yang ketiga pada SKN, ada SDM kesehatan. Nah, SDM kesehatan ini jadi menghimpun upaya baik itu perencanaan, pendidikan, pelatihan, serta pendayagunaan tenaga kesehatannya. Tenaga kesehatan itu siapa sih? Nah, semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan, baik yang punya background pendidikan formalnya kesehatan ataupun yang tidak. Jadi termasuk yang non-kesehatan juga, tapi dia bekerja di sarana pelayanan kesehatan, itu disebut dengan tenaga kesehatan.
Tujuannya, ya ini supaya bermutu dan mencukupi serta terdistribusi secara adil, serta termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Ya. Nah, bentuk pokok dari SDM kesehatan ini jadi harus direncanakan dulu tenaga kesehatannya. Diperlukannya tenaga kesehatan yang mana? Apakah medis atau non-medis tadi? Kalaupun medis, apakah dokter, perawat, bidan, tenaga laboran, pereka medis, nah ya, sehingga nanti ada ada job specification-nya. Nah, nanti yang dibutuhkannya kalau reka medis berarti minimal D3 RMIK. Terus jumlahnya berapa banyak ya? Nah, jadi ini harus dihitung ya. Nanti untuk lebih jelasnya untuk SDM kesehatan ada di MUK 2. Terus adanya pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan ya. Salah satunya apakah disekolahkan lagi misalkan ya ataukah diikut sertakan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Karena kan yang namanya ilmu pengetahuan itu semakin hari semakin berkembang. Jadi jangan sampai ada informasi yang terbarukan tapi jadi kita ketinggalan gitu. Jadi out of date gitu ya. Nah, jadi itu tidak diharapkan. Jadi tetap harus mengikuti perkembangan zaman. Terus ada pendayagunaan tenaga kesehatan ini ya. Jadi dari segi jenjang karirnya gitu. Nanti ada proses, ada progres gitu. Jadi tidak stuck di pelaksana saja. Jadi setelah berapa tahun ya dia harus mau tidak mau naik misalkan jenjangnya ke arah yang lebih tinggi lagi seperti itu. Nah, terus untuk yang keempat, ini ada sediaan farmasi, alat kesehatan, dan juga makanan. Nah, ini untuk lebih khususnya ke bagian farmasi ya, terus juga ke bagian pengadaan alat-alat kesehatan, dan juga ke gizi. Nah, ini upayanya untuk menjamin ketersediaan pemerataan ya, serta mutu obat dan pendekatan kesehatan. Ini tujuannya supaya obat ataupun pembekalan kesehatannya itu aman ya, jadi tidak ada kesalahan-kesalahan pemberian label obat misalkan yang berakibat fatal. Terus juga harus bermutu pemanfaatannya dan juga terjangkau. Makanya kan ada ya pemerintah itu menyediakan obat-obat generik gitu. Karena obat-obat generik itu kan harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan obat-obat paten lainnya gitu. Nah, tapi fungsinya misalkan sama. Itu unsur utamanya ini ketersediaan obat dan pembekalan kesehatannya, pemerataan obat dan pembekalan kesehatan, terus mutu obat dan pembekalan kesehatan ya. Terus unsur utama, nah ini untuk yang manajemen informasi kesehatan ya. Oke, untuk manajemen informasi kesehatan ini yang masuk ke bagian reka medis nih. Salah satunya untuk pengadministrasian kesehatan, di mana ada kegiatan merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, pengawasan, dan pertanggungjawaban mengenai pembangunan kesehatan ya. Kalau reka medis berarti kan mengelola data pasien dari mulai pasien masuk sampai dengan pasien itu pulang, nanti ada hasil laporannya. Terus informasi kesehatan. Jadi hasilnya itu dikumpulkan, diolah ya, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai pengambil keputusan ya oleh para pemangku jabatan gitu. Jadi nanti data-data tersebut dikumpulin nih, diolah jadilah informasi kesehatan. Ilmu pengetahuan teknologi ya. Jadi di sini dari hasil-hasil penelitian dan pengembangan ini merupakan masukan-masukan untuk pengambilan keputusan. Contohnya saat ini ya, dalam kondisi ataupun keadaan pandemi, kan banyak peneliti-peneliti di bidang kesehatan masyarakat ya yang menganalisis ataupun di epidemiologi menganalisis mengenai pandemi ini dan kondisi virus corona ini. Nah, mereka kembangkan sehingga salah satunya juga bentuk keluarannya misalkan membuat vaksinnya gitu ya. Jadi ada upaya gitu dari perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologinya. Terus juga berkaitan juga dengan hukum kesehatan ya, dengan kode etik, peraturan perundang-undangan, karena kan di kesehatan itu tidak bisa sembarang gitu, karena itu harus dapat dipertanggungjawabkan, karena berkaitan dengan
hidup seseorang ya. Jadi tetap harus dijaga kode etik. Kalau di rekam medis berarti kode etik menjaga kerahasiaan ya. Kerahasiaan tersebut kan diatur juga dalam undang-undang kedokteran gitu, bahwa setiap tenaga kesehatan ataupun yang memberikan pelayanan kepada pasien harus menjaga kerahasiaan pasien tersebut gitu. Nah, untuk penyelenggaraan SKN di sini siapa sih pelaku SKN itu? Jadi pelaku SKN itu masyarakat itunya sendiri ya. Terus juga pemerintah. Jadi yang ikut andil juga pemerintah salah satunya, badan legislatif dan badan yudikatif. Jadi dari segi kepresidenan, MPR, DPR pun itu ikut terlibat dalam sistem SKN ini ya. Karena kan tadi tujuan utamanya itu adalah untuk memeratakan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, yang terakhir, subsistem yang terakhir tentang pemberdayaan masyarakat. Di sini upayanya lebih ke perorangan, kelompok, dan juga masyarakat umum ya. Nah, tujuannya terselenggaranya upaya pelayanan kesehatan khususnya advokasi, pengawasan sosial, perorangan, baik kelompok dan masyarakat di bidang kesehatan. Unsur utamanya memberdayakan perorangan, pemberdayaan kelompok, pemberdayaan masyarakat umum. Nah, di sini proses penyelenggaraan SKN itu bagaimana untuk inputannya atau masukannya itu ada subsistem pembiayaan kesehatan. Jadi sumber dananya dari mana nih? Berapa persen dari APBN, berapa persen kalau pusat ya APBN, kalau yang daerah berapa persen dari APBD. Terus bagaimana pengelolaan keuangannya, bagaimana pelaporan keuangannya, terus subsistem SDM kesehatannya. Kalau Fasiankesnya itu Fasiankes pemerintah, nah apakah SDM-nya itu PNS atau ASN ya, ataukah yang kontrak BLUD non PNS gitu, ataukah yang memang tenaga dengan tenaga kontrak lain biasa yang swasta gitu ya. Terus subsistem obat dan pembekalan kesehatan. Nah, dari segi proses ini ada subsistem upaya kesehatan. Jadi upaya-upayanya untuk UKM-nya, upaya kesehatan masyarakatnya, dan untuk UKP-nya, upaya kesehatan perorangannya. Terus juga subsistem pemberdayaan masyarakat. Bagaimana nih memeratakan biar seluruh masyarakat Indonesia itu bisa meraih ataupun mencapai derajat kesehatan ya. Terus subsistem manajemen informasi kesehatan tadi dari mulai bagaimana cara mengumpulkan data kesehatan, mengolah sampai melaporkan gitu ya, sehingga data tersebut menjadi informasi yang bernilai guna. Outputnya, jadi adanya terselenggaranya pembangunan kesehatan yang berhasil guna, berdaya guna, punya mutu atau kualitas, merata, dan berkeadilan ya. Ya, salah satu target pemerintah itu kan mensukseskan sistem JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, itu biar merata gitu seluruh masyarakatnya itu bisa merasakan jasa-jasa pelayanan kesehatan di Fasiankes. Jadi tidak hanya yang menengah ke atas saja yang bisa berobat gitu, tapi yang menengah ke bawah pun itu bisa ikut merasakan gitu. Nah, dari segi lingkungannya atau environment-nya di sini ada berbagai keadaan yang menyangkut ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya ya, pertahanan, keamanan, baik nasional, regional, ataupun global terhadap dampak dari pembangunan kesehatan itu sendiri. Ya, oke. Nah, ini beberapa sumber yang saya ambil ya di sini. Silakan tinggal dipahami, dipelajari. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, dan terima kasih.